Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmat pada kita semua. Nikmat yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umat yang terbaik, umat yang mengajak kepada ma'ruf dan mencegah daripada perbuatan munkar, sehingga kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa pekan yang lalu khatib sudah menyampaikan tentang tanda hati yang keras atau hati yang telah mati. Pada hari ini insyaallah kita akan sama-sama mendengarkan bagaimana caranya kita melunakkan hati kita. Para ulama telah menyampaikan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dan kita amalkan. Yang pertama, hendaklah kita memperbanyak membaca Al-Quranul Karim dan mentadabburinya. Jadi bukan saja kita memperbanyak membaca, karena seseorang tidak akan bisa memahami apa yang dia baca kecuali dia faham apa yang dia baca. Dan seseorang atau seorang muslim tidak akan bisa menangis ketika dia membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran tatkala dia tidak faham apa yang dia baca. Makanya pantas banyak di antara kita yang mendengarkan Al-Quran tidak tersentuh hatinya. Padahal sifat orang mukmin adalah apabila dibacakan Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran bergetar hatinya dan menambah imannya. Jadi yang pertama untuk melunakkan hati kita yang keras adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian mempelajari arti daripada ayat yang kita baca, harus kita paham. Mungkin di antara kita ada yang tidak paham tentang surat Al-Fatihah, apa makna daripada Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, setiap hari kita baca. Mungkin kalau yang tidak melaksanakan sholat sunat, berarti 17 kali dia membaca surat Al-Fatihah. Kemungkinan di antara kita ada yang tidak paham tentang apa yang kita baca. Terus bagaimana kita bisa menghayati apa yang kita baca? Apalagi kita bisa menangis. Tidak mungkin, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyak membaca Al-Quran, kemudian kita harus mempelajari minimal
sering kita baca surat Al-Fatihah harus kita faham. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Rabb semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat yang banyak yang diberikan kepada kita. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, dan seterusnya. Dan ini harus kita fahami betul, sehingga dengan kita memahami apa yang kita baca, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan keikhlasan dan kekhusyuan dalam salat. Harus. Apalagi setelah itu kita mempelajari tafsir atau makna dari yang terkandung di dalam ayat-ayat yang kita pelajari. Itu luar biasa. Makanya ketika kita membaca Al-Quran atau kita mendengarkan orang yang membaca Al-Quran atau imam sholat yang membaca ayat-ayat tentang neraka, tentang surga, banyak di antara kita yang tersentuh hatinya dan bahkan mengeluarkan air matanya. Ketika mendengarkan innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala, sawfa nuslihim nar, kami akan masukkan dia ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Dan di dalam neraka tersebut dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hangus kulitnya, kemudian Allah ganti dengan kulit yang lain untuk merasakan adab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pelajari. Atau mungkin ayat-ayat yang sudah kita hafal, kita pelajari maknanya, karena mungkin dalam sholat kita membaca ayat-ayat tersebut. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Bagaimana supaya kita termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan? Maka kita harus memahami apa yang kita baca. Termasuk kita baca hadis-hadis Nabi SAW. Ini yang pertama kata para ulama, untuk melunakkan hati kita adalah memperbanyak membaca Al-Quran Al-Karim dan mentadabburi makna daripada ayat yang kita baca. Kemudian yang kedua, jangan terlalu banyak makan. Jangan terlalu banyak makan. Boleh, makan itu dianjurkan supaya kuat melaksanakan ibadah dan kegiatan harian. Tetapi yang dilarang adalah terlalu banyak makan, sehingga terkadang ketika kita terlalu kenyang, terlalu banyak makan, malas untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil pelajaran ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Seharian kita menahan lapar dan haus, kemudian sore harinya kita langsung makan banyak. Maka berat kita untuk melaksanakan sholat maghrib, berat untuk melaksanakan sholat isya, apalagi sholat tarawih, apalagi qiraatul Quran, disebabkan perut terlalu kenyang. Makanya solusi yang terbaik adalah makan seperlunya. Makanya hadis Nabi SAW, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk nafas, kemudian sepertiga untuk minum. Dan ini adalah pelajaran yang terbaik yang diberikan oleh Rasulullah SAW untuk kita membatasi makan tidak berlebihan. Jemaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, untuk melunakkan hati kita adalah kita berusaha untuk qiyamul lail, melaksanakan sholat malam. Dikala sebagian besar kaum muslimin enak tidurnya, kita bangun mungkin setengah jam atau 1 jam sebelum subuh, kemudian kita melaksanakan minimal 2 rakaat. Minimal 2 rakaat. Insya Allah kita akan mendapatkan hikmah dan kebaikan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berdoa, dan doa yang terbaik adalah ketika waktu-waktu atau sebelum waktu ada, atau pada saat kita qiyamul lail. Di sini kita dianjurkan untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hati yang istiqamah di dalam Islam.
hati yang istiqomah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang istiqomah untuk sabar untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, hendaklah kita mencari teman orang-orang saleh. Kita harus berteman dengan orang-orang yang rajin ke masjid, orang yang rajin berada di majelis ilmu. Kita harus hadir ke sana, kemudian kita mencari teman. Karena teman yang baik, insya Allah mereka akan mengajak kepada kebaikan. Kalau teman yang buruk, lambat laun kita akan ikut menjadi buruk seperti apa yang dia. Maka begitu juga kita di rumah tangga. Perhatikan anak kita dengan siapa mereka berteman. Karena pada zaman ini Masya Allah fitnah luar biasa. Maka hati-hati, kita dan keluarga kita harus kita mencari teman-teman yang orang-orang saleh, orang-orang yang mengajak kepada surga dan menghindari kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang ketujuh, hendaklah kita melakukan ziarah kubur. Ya, kita datang ke kuburan. Makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, apa obat yang terbaik untuk melunakkan hati yang keras? Beliau menjawab, datangi kuburan dan ingat kematian. Selalu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan dunia, kata beliau. Apa yang menghilangkan kelezatan dunia adalah kematian. Maka ingat itu, niscaya hatimu akan menjadi lunak, menjadi lembut. Kata beliau adalah memperbanyak mengingat kematian, dan salah satu cara adalah berziarah. Kita datang ke kuburan. Dan kita harus yakin 100% bahwa kita semua akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Cuman waktunya bergantian. Ada yang duluan, ada yang belakang. Dan itu adalah hal yang pasti. Maka kita harus senantiasa zikrul maut, mengingat kematian. Makanya ada seorang sahabat, dia merasa celaka ketika ada waktu yang lewat dari dia mengingat kematian. Luar biasa. Dia merasa celaka dirinya ketika dia lupa pada hari itu, dia tidak mengingat kematian. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibrahim Al-Awwash, beliau mengatakan dawaul qalbi khamsu asya'i. Obat daripada hati itu ada 5, kata beliau. Yang pertama qiraatul Quran bitadabbur, yaitu yang pertama membaca Al-Quran dengan makna, dengan memahami arti dan makna kandungan daripada ayat yang kita baca. Kemudian yang kedua, wa khala'ul batar. Cara menggunakan hati, kata beliau, adalah dengan mengosongkan perut. Mengosongkan perut. Kalau bisa, dan alhamdulillah kalau kita bisa melaksanakan puasa Senin dan Kamis. Nah, ini dalam rangka untuk mengosongkan perut kita. Kemudian yang ketiga, kata beliau, qiyamul lail. Melaksanakan tahajud atau qiyamul lail. Kemudian yang terakhir, wa tadarru' inda sahur. Maksudnya kita memperbanyak doa di waktu-waktu sebelum sholat subuh atau pada saat kita melaksanakan qiyamul lail. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita senantiasa bermuhasabah diri. Apa di dalam kehidupan kita ini banyak maksiatnya atau banyak kebaikan? Apalagi yang umurnya sudah sampai 40 ke atas. Dan itu adalah umur yang harus kita memperbanyak evaluasi, memperbanyak bermuhasabah diri kita. Karena itu adalah waktu yang menentukan setelahnya, apakah ada perubahan atau tidak. Dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebaikan ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebaikan. Yang pasti kita akan mendapatkan keburukan dunia dan akhirat, kerugian dunia dan akhirat. Maka pilihan yang terbaik adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal, memperbanyak ibadah, memperbanyak taubat, memperbanyak zikir dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ya, berzikirlah ya kita, karena zikir itu akan membuat hati menjadi tenang, hati menjadi tentram. Tidak ada yang lain, bukan dengan musik. Kalau orang-orang kufar mengatakan, kalau kita ingin hati menjadi tenang maka dengar musik. Tapi kita kaum muslimin adalah dengan memperbanyak mengingat kematian, banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al-ahya'i tabi' bainana wa bainahum. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shaghira. Allahumma harrim wujuhana 'alan nar. Allahumma harrim wujuhana 'alan nar. Allahumma harrim wujuhana wa wujuha walidayna 'alan nar. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal